Yang pertama adalah definisi penyakit. Skizofrenia adalah salah satu gangguan psikiatri yang paling kompleks dan menantang karena merupakan sindrom heterogen yang ditandai oleh pemikiran yang tidak terorganisir, disolusi, halusinasi, efek yang tidak sesuai, serta gangguan fungsi psikososial. Baik, sekarang kita masuk pada etiologi dari skizofrenia. Skizofrenia dikenal sebagai penyakit yang bersifat multifaktorial. Artinya, penyakit ini tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi dari berbagai faktor seperti genetik, biologis, dan lingkungan. Penelitian menunjukkan adanya perubahan pada struktur dan fungsi otak penderita skizofrenia. Namun, perubahan ini tidak selalu sama pada setiap individu. Inilah yang menyebabkan gejala skizofrenia bisa sangat bervariasi antar pasien. Selanjutnya kita masuk ke faktor genetik dan perkembangan saraf. Beberapa penelitian menemukan gen tertentu yang berperan dalam meningkatkan risiko skizofrenia. Contohnya adalah gen C4 yang berperan dalam proses dendritic pruning, yaitu pemangkasan koneksi antar sel saraf. Jika proses ini tidak normal, maka dapat mengganggu komunikasi antar neuron di otak. Selain itu, terdapat juga copy number variance atau CNV, yaitu variasi jumlah salinan gen, yang meskipun jumlah kasusnya kecil, tetapi memiliki pengaruh terhadap risiko skizofrenia. Protein seperti neurin 1 dan neuregulin 1 juga berperan dalam fungsi sinaps, sehingga jika terjadi gangguan dapat meningkatkan risiko munculnya gejala psikotik. Tidak kalah penting, terdapat juga mikroRNA, yaitu molekul kecil yang mengatur ekspresi gen yang berperan dalam perkembangan dan fungsi sistem saraf. Menariknya, skizofrenia ternyata tidak berdiri sendiri. Penelitian terbaru menunjukkan adanya tumpang tindih genetik dengan gangguan mental lain, seperti gangguan bipolar dan depresi mayor. Beberapa variasi gen yang sama ditemukan pada ketiga kondisi tersebut, terutama yang berkaitan dengan fungsi saluran kalsium di otak. Selain itu, faktor genetik tertentu juga ditemukan pada gangguan perkembangan, seperti autisme, ADHD, dan disabilitas intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan-gangguan tersebut memiliki dasar biologis yang saling berkaitan. Yang berikut patofisiologi, yaitu patofisiologi skizofrenia. Yang pertama, ketidakseimbangan neurotransmitter yang menghasilkan dopamin. Yang pertama, menghasilkan hiperaktivitas jalur mesolimbik, yaitu gejala positif halusinasi, waham. Yang kedua, dopamin jalur mesokortikal, gejala negatif apatis atau alogia. Yang ketiga, keterlibatan glutamat, yaitu hipofungsi NMDA dan serotonin. Yang kedua, faktor genetik dan neurodevelopmental. Yang pertama, riwayat keluarga meningkatkan risiko. Yang kedua, gangguan perkembangan otak sejak prenatal atau infeksi hipoksia. Yang ketiga, perubahan struktur otak. Yang pertama, pembesaran ventrikel. Yang kedua, penurunan volume korteks prefrontal dan hipokampus. Yang keempat, implikasi farmakoterapi, yaitu antipsikotik, antagonis reseptor dopamin D2, dan antipsikotik atipikal, yaitu modulasi dopamin dan serotonin. Nah, yang berikut kita masuk ke tanda dan gejala dari skizofrenia. Nah, gejala skizofrenia merupakan gambaran klinis utama yang digunakan untuk memahami kondisi pasien. Nah, berdasarkan materi, gejala skizofrenia itu dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Nah, ketiga kelompok ini saling berkaitan dan mengaruhi fungsi kehidupan sehari-hari pasien. Yang pertama kita masuk ke gejala positif. Nah, gejala positif merupakan gejala yang muncul sebagai tambahan dari fungsi normal individu dan mencerminkan adanya distorsi terhadap realitas. Gejala ini biasanya mudah dikenali karena tampak jelas secara klinis. Nah, gejala positif itu meliputi yang pertama kecurigaan, yaitu perasaan curiga berlebihan terhadap orang lain tanpa alasan yang jelas. Yang kedua ada delusi, itu ada
keyakinan yang salah tapi diyakini benar oleh pasien meskipun tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga itu ada halusinasi, yaitu persepsi tanpa rangsangan nyata seperti mendengar suara yang tidak ada. Yang terakhir adalah disorganisasi pikiran, yaitu pola pikir yang tidak teratur sehingga pembicara sulit dipahami atau tidak logis. Gejala positif sangat berkaitan dengan episode akut skizofrenia dan sering menjadi alasan utama pasien dibawa untuk mendapatkan perawatan. Yang kedua adalah gejala negatif. Gejala negatif merupakan penurunan atau kehilangan fungsi normal individu. Gejala ini seringkali kurang terlihat dibandingkan gejala positif, tetapi memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup pasien. Gejala negatif itu meliputi yang pertama adalah afek datar, itu yaitu kekurangan ekspresi emosi seperti wajah yang tampak datar. Yang kedua analogia, yaitu penurunan kemampuan berbicara atau minimnya respon verbal. Yang ketiga ada anhedonia, yaitu ketidakmampuan merasakan kesenangan dalam aktivitas yang sebelumnya menyenangkan. Yang terakhir ada afolisi, itu yaitu kehilangan motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gejala negatif sering berhubungan dengan gangguan fungsi sosial seperti menarik diri dari lingkungan dan kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah gejala kognitif. Gejala kognitif berkaitan dengan gangguan fungsi berpikir yang memengaruhi kemampuan pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Gejala kognitif meliputi yang pertama itu gangguan perhatian, yaitu kesulitan untuk fokus pada suatu hal. Yang kedua itu gangguan memori kerja, yaitu kesulitan menyimpan dan mengolah informasi dalam jangka pendek. Yang ketiga adalah gangguan fungsi eksekutif, yaitu kesulitan dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Gejala kognitif seringkali menetap dan menjadi faktor utama yang memengaruhi kemampuan pasien dalam bekerja, belajar, dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah gejala skizofrenia itu terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Gejala positif itu berkaitan dengan distorsi realitas. Gejala negatif itu menunjukkan penurunan fungsi normal, sedangkan gejala kognitif itu berhubungan dengan gangguan proses berpikir. Ketiga jenis ini saling berhubungan dan secara keseluruhan memengaruhi kualitas hidup serta fungsi sosial pasien. Diagnosis dan interpretasi klinis penyakit skizofrenia. Yang pertama, penegakan diagnosis, dan ini berdasarkan DSM-5. Kriteria utama atau kriteria A. Pasien harus menunjukkan setidaknya ada 2 dari gejala berikut selama minimal 1 bulan. Salah satu gejala harus berasal dari nomor 1, 2, dan 3. Gejala-gejala tersebut adalah yang pertama, delusi atau paham, keyakinan palsu yang tetap dipertahankan meskipun ada bukti sebaliknya. Yang kedua ada halusinasi. Yang ketiga adalah bicara terorganisir, misalnya sering melantur atau inkoheren. Dan yang keempat, perilaku sangat tidak terorganisir atau katatonik. Dan yang kelima, gejala negatif, ekspresi emosi menurun atau avolition. Kemudian ada durasi dan fungsi, kriteria B dan kriteria C. Penurunan fungsi, ada penurunan signifikan pada fungsi pekerjaan, hubungan interpersonal atau perawatan diri. Kemudian ada durasi total, tanda-tanda gangguan harus menetap selama minimal 6 bulan, termasuk fase aktif 1 bulan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan penunjang atau laboratory workup. Meskipun diagnosis klinis, pemeriksaan laboratorium wajib dilakukan di awal untuk menyingkirkan rule out atau penyebab medis lain atau penggunaan zat yang memicu psikosis. Jenis pemeriksaan itu terdiri dari toksikologi urin, fungsi tiroid, kemudian ada elektrolit, BUN, kreatinin, kemudian ada serologi sifilis dan juga tes kehamilan. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi klinis atau domain gejala, di mana interpretasi klinis tidak hanya melihat halusinasi, tetapi juga bagaimana pasien berinteraksi dengan realita. Ada gejala positif atau psikotik, pikiran dan persepsi yang berlebihan, kemudian ada gejala negatif, kehilangan fungsi normal,
Kemudian yang selanjutnya ada interpretasi kognitif, penurunan memori, kecepatan pemrosesan informasi, dan juga ada lack of historicity, pasien sulit belajar dari pengalaman masa lalu. Perjalanan penyakit dan prognosis. Interpretasi klinis juga harus memperhatikan fase mana yang sedang dialami oleh pasien, di mana ada fase prodromal, perilaku menarik diri, curiga, dan aneh. Ada fase akut, pasien kehilangan kontak dengan realita dan otak menciptakan realitas palsu. Dan ada fase residual, gejala akut meredah tapi pasien tetap mengalami kecemasan. Dan yang keempat ada kronik fase atau burnout, terjadi di usia lanjut di mana episode akut berhenti tapi gejala residual yang melumpuhkan tetap ada. Kerusakan fungsi psikososial paling parah biasanya terjadi dalam 5 tahun pertama setelah episode pertama. Oleh karena itu, intervensi dini sangat menentukan prognosis jangka panjang pasien. Sekarang kita masuk pada goals terapi. Tujuan utama pengobatan skizofrenia adalah pendekatan holistik yang menggabungkan farmakoterapi sebagai pilar utama dan rehabilitasi psikososial. Yang pertama, target gejala berdasarkan cluster atau clinical endpoints. Setiap rencana terapi harus memiliki titik akhir yang jelas untuk gejala spesifik. Seperti pada gejala positif, tujuan dari terapi adalah mengurangi kecurigaan, delusi, halusinasi. Sementara pada gejala negatif, tujuan terapi untuk memperbaiki penumpukan afek, alogia. Kemudian pada gejala kognitif, tujuan terapi adalah memperbaiki atensi, memori kerja, dan fungsi eksekutif. Yang kedua, target jangka pendek dan menengah. Terdapat stabilisasi akut, menurunkan agresivitas. Kemudian keamanan pasien, menghindari reaksi obat yang tidak diinginkan. Pada intervensi dini memberikan terapi yang sangat intensif pada 5 tahun pertama setelah episode pertama. Yang ketiga adalah target jangka panjang dan rehabilitasi. Tujuan terapinya itu terdiri dari pencegahan relaps, mencegah kekambuhan dan rawat inap ulang, ada integrasi komunitas, mengembalikan pasien ke masyarakat, dan meningkatkan fungsi adaptif setinggi mungkin. Dan yang ketiga, kepatuhan pengobatan, menggunakan strategi seperti motivasional interviewing atau penggunaan long-acting injectable bagi pasien dengan rawat kepatuhan yang buruk. Berikut terapi farmakologi skizofrenia atau golongan obat. Yang pertama, antipsikotik generasi 1 tipikal. Untuk contoh, haloperidol, kloropromazin. Yang kedua, mekanisme antagonis reseptor dopamin D2. Yang berikut efektif untuk gejala positif dan efek samping EPS, dystonia, parkinsonisme. Yang kedua, antipsikotik generasi 2 atipikal. Contoh, risperidon, olanzapin, clozapin, mekanisme antagonis dopamin D2 dan serotonin 5-HT2A. Efektif gejala positif dan negatif, efek samping, kenaikan berat badan, dan sindrom metabolik. Yang berikut strategi terapi dan pemilihan obat. Yang pertama, terapi lini pertama berisi antipsikotik atipikal, lebih sedikit EPS. Contoh, risperidon, olanzapin. Yang kedua, kasus resisten, gunakan clozapin. Yang kedua, monitoring agranulositosis, cek darah rutin. Yang ketiga, terapi tambahan, benzodiazepin, agitasi akut, dan antidepresan atau gejala depresi. Yang keempat, bentuk sediaan, berisi oral atau tablet, sirup. Yang kedua, long action injection atau LAI. Berikut kita masuk ke terapi non-farmakologi. Nah, terapi non-farmakologi pada skizofrenia merupakan pendekatan yang berbasis rehabilitas psikososial yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi adaptasi pasien serta berfokus pada kemampuan pasien dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, rehabilitas psikososial ini mencakup berbagai program, antara lain manajemen kasus, psikoedukasi, terapi kognitif, keterampilan hidup dasar, keterampilan sosial, pendidikan dasar, program kerja, perumahan yang didukung, serta dukungan finansial. Program yang berfokus pada dukungan kerja dan perumahan dianggap sebagai praktik terbaik. Selain itu, keterlibatan keluarga juga sangat penting dalam proses perawatan karena dapat mencegah pasien jatuh dalam celah atau terbalik dalam sistem pelayanan. Pendekatan preventif juga dilakukan melalui identifikasi dini, kemudian akses layanan kesehatan, serta manajemen penyakit secara bertahap dengan tujuan untuk mencegah pemburukan kondisi pasien.
Berdasarkan studi RAISE dari NIMH, terdapat empati intervensi utama yaitu manajemen pengobatan personal, psikoedukasi keluarga, terapi berbasis ketahanan, serta dukungan kerja dan pendidikan yang terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dalam periode 24 bulan. Pendekatan pemulihan menekankan perawatan yang berpusat pada pasien dengan fokus pada tujuan hidup serta mengakui kekuatan dan ketahanan pasien. Dalam pendekatan ini, pengambilan keputusan dilakukan secara bersamaan antara pasien dan klinis. Selain itu, intervensi seperti terapi kognitif, intervensi psikososial, remedial kognitif, serta pemanfaatan teknologi dalam media sosial juga berperan dalam meningkatkan komunikasi, kepatuhan pengobatan, dan mendeteksi dini kemungkinan terjadinya relapse. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen penata laksanaan dimulai dari algoritma terapi skizofrenia hingga lini terapi. Nah, berikut ini teman-teman bisa melihat bagan algoritma terapi skizofrenia. Nah, penata laksanaan skizofrenia dimulai dari diagnosis dan asesmen komprehensif untuk menilai gejala, komorbid, serta risiko pasien. Terapi awal diberikan dengan antipsikotik, terutama generasi kedua atau SGA. Nah, respons kemudian dievaluasi setelah 6-8 minggu. Jika baik, terapi dilanjutkan sebagai maintenance disertai intervensi psikososial dan monitoring relapse. Jika respons tidak adekuat, antipsikotik diganti dan dievaluasi kembali. Bila gagal setelah penggunaan 2 antipsikotik, pasien dikategorikan sebagai treatment resistant dan diberikan clozapine sebagai terapi utama. Nah, jika clozapine tidak efektif, dilakukan augmentasi atau kombinasi terapi. Selain itu, kondisi khusus juga diperhatikan seperti agitasi akut dengan benzodiazepin, kepatuhan rendah dengan long acting injectable, serta penyesuaian terapi pada populasi khusus seperti lansia, anak, dan ibu hamil. Selanjutnya kita masuk dalam materi mengenai lini terapi. Nah, lini pertama atau first line itu menggunakan golongan antipsikotik generasi kedua atau second generation antipsychotics atau SGA. Contoh obatnya itu ada risperidon, olazapine, aripiprazol, quetiapine, dan clozapine. Nah, ini tidak digunakan di lini pertama kecuali untuk kondisi khusus. Selanjutnya untuk lini kedua atau second line itu menggunakan 2 golongan antipsikotik generasi kedua atau SGA yang berbeda, atau menggunakan antipsikotik generasi pertama atau first generation antipsikotik atau FGA. Contoh SGA itu ada ziprasidon dan amisulprid. Lalu untuk FGA-nya ada haloperidol dan chlorpromazine. Selanjutnya untuk lini ketiga atau third line atau treatment resistant ini menggunakan golongan atypical antipsikotik khusus. Dalam hal ini obat utamanya ada clozapine. Nah, untuk lini lanjutan jika gagal pada lini ketiga maka dapat dilakukan golongan kombinasi atau tambahan. Contohnya kombinasi antipsikotik yaitu SGA atau second generation antipsikotik ditambah dengan second generation antipsikotik lainnya, atau second generation antipsikotik ditambah dengan first generation antipsikotik. Lalu ada juga dengan kombinasi mood stabilizer atau contoh obatnya itu valproat dan lithium. Lalu ada benzodiazepin untuk yang agitasi kuat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk dalam evaluasi, monitoring, edukasi pasien. Nah, yang pertama kita masuk dalam evaluasi. Nah, evaluasi pasien skizofrenia itu dimulai dengan menilai efektivitas terapi, lalu menilai keamanan dan efek samping, dan mengidentifikasi drug related problem atau DRP. Lalu untuk parameternya yang pertama ada ketepatan dalam hal ini ketepatan indikasi, obat dan dosis. Lalu berikutnya ada perbaikan gejala untuk gejala positif maupun negatif. Lalu berikutnya ada parameter kepatuhan pasien. Selanjutnya evaluasi ini biasanya dilakukan menggunakan skala, misalnya PANSS
Nah, evaluasi dilakukan berkala kurang lebih 6-8 minggu. Yang perlu diperhatikan itu yang pertama relapse. Nah, perlu dipantau adanya kekambuhan gejala seperti halusinasi atau waham sebagai tanda terapi belum optimal. Berikutnya ada fungsi sosial untuk menilai kemampuan pasien dalam berinteraksi, bekerja, dan menjalani aktivitas sehari-hari sebagai indikator pemulihan. Lalu yang terakhir ada kualitas hidup, itu untuk menggambarkan kesejahteraan pasien secara keseluruhan, termasuk aspek fisik, mental, dan sosial setelah terapi. Nah, selanjutnya ada monitoring. Monitoring itu yang pertama dimulai dari monitoring pasien untuk memantau respons terapi, deteksi efek samping dini, dan juga mencegah komplikasi. Lalu ada monitoring klinis untuk melihat gejala psikotik, perilaku, dan kekambuhan pasien. Selanjutnya ada edukasi untuk pasien dan keluarga pasien. Yang pertama, edukasi pasien skizofrenia itu dimulai dari pemahaman tentang penyakit. Nah, pasien perlu mengetahui bahwa skizofrenia adalah gangguan kronis yang memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku sehingga membutuhkan pengobatan jangka panjang, bukan hanya saat gejala muncul. Lalu pasien juga perlu mengetahui pentingnya minum obat secara teratur. Obat harus diminum sesuai anjuran dokter walaupun gejala sudah membaik, karena menghentikan obat secara tiba-tiba dapat menyebabkan kekambuhan atau relapse. Selanjutnya memberikan edukasi terkait efek samping dari obat. Pasien perlu diberitahu kemungkinan efek samping seperti mengantuk, tremor, atau kenaikan berat badan, serta dianjurkan segera melapor jika efek samping mengganggu. Selanjutnya untuk pasien perlu diedukasi terkait tanda-tanda kekambuhan atau relapse. Nah, edukasi mengenai gejala awal seperti sulit tidur, gelisah, mulai menarik diri, atau muncul kembali halusinasi agar dapat segera ditangani lebih cepat. Lalu yang terakhir tentang gaya hidup sehat, dianjurkan agar pola makan, aktivitas fisik, dan tidur yang cukup untuk membantu memperbaiki kondisi fisik dan mental pasien. Selanjutnya edukasi keluarga pasien. Yang pertama, dengan dukungan emosional, keluarga berperan penting dalam memberikan semangat dan membantu pasien merasa diterima. Selanjutnya, mengawasi kepatuhan obat, membantu memastikan pasien minum obat secara rutin dan tidak putus terapi. Lalu yang terakhir, mengenali tanda relapse. Keluarga perlu waspada terhadap perubahan perilaku pasien agar bisa segera mencari bantuan medis. Nah, selanjutnya pada materi yang terakhir kita akan membahas mengenai case report. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi mengenai studi kasus atau case report. Nah, kita mulai dari screening dan assessment mengenai studi kasus ini. Seorang pasien laki-laki berumur 23 tahun dengan keluhan halusinasi, auditorik, dan waham paranoid serta menarik diri. Berdasarkan hasil screening, menurut keluhannya mengarah ke skizofrenia, tetapi perlu evaluasi lanjutan. Dengan assessment, gejala positifnya ada halusinasi dan waham, lalu gejala negatifnya ada apati, isolasi sosial, dan riwayat tidak patuh obat, juga fungsi sosial menurun. Lalu untuk evaluasi dan rencana terapinya, berdasarkan evaluasi diagnosis pada pasien mengalami skizofrenia episode akut dengan masalah gejala psikotik aktif tetapi kepatuhan rendah. Dengan tujuan terapinya kali ini untuk mengontrol gejala, mencegah relapse, dan meningkatkan fungsi sosial. Rencana terapi untuk terapi farmakologinya diberikan risperidon 2 mg per hari. Lalu untuk non farmakologinya dengan psychoeducation dan dukungan keluarga. Lalu yang terakhir ada monitoring. Monitoring dilakukan dengan evaluasi gejala 2-4 minggu dan efek samping, juga monitoring kepatuhan pasien dalam menggunakan obat.